Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Project Kewarganegaraan bersama saya Parois. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan dari pemerintah untuk pengangkatan guru honorer menjadi PNS atau menjadi P3K. Nah, di tahun ini sepertinya pemerintah tidak ya. Di tahun ini pemerintah tidak mengambil guru dari jalur tes CPNS, tetapi mengambil dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita kenal dengan P3K. Nah, di sini ada pengumuman langsung paparannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dari Kemenpan RB, dan syarat-syaratnya sudah dicantumkan di sini semuanya. Nah, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke, ini adalah alasan mengapa pemerintah membuka secara besar-besaran seleksi guru perjanjian kerja dengan pemerintah ya, atau bisa dikenal dengan P3K. Nah, alasannya adalah berdasarkan data pokok pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini sedang mengajar. Nah, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi ternyata selama ini tuh masih ada sekitar 1 juta guru yang dibutuhkan di sekolah-sekolah negeri ya. Padahal keberadaan mereka itu sangat-sangat diperlukan begitu ya. Jadi ada kekosongan jabatan. Nah, siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini? Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau dia sudah masuk ke Dapodik. Nah, artinya bagi guru-guru yang masih baru berarti mereka tidak memenuhi syarat sebagai peserta dari P3K ini ya. Nah, kemudian yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar ya, atau yang kedua itu yang bisa mendaftar sebagai guru P3K adalah guru-guru yang sudah mengikuti PPG. Di sini nomor 1 diberikan bintang dengan ada syarat tambahannya, termasuk guru X tenaga honorer K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Jadi guru-guru yang sudah pernah daftar ke K2 maupun P3K sebelumnya yang gagal, yang belum masuk, nah itu dia bisa mendaftar lagi ya. Berarti di sini kalau kita cermati, yang pertama itu adalah guru honorer ya. Kita belum tahu ntar batasan umurnya sampai berapa tahun ya. Kalau PNS kan, kalau CPNS kan sampai 35 tahun. Nah, kalau P3K nanti kita lihat dulu ya. Kemudian yang kedua adalah guru-guru yang sudah PPG. Jadi 2 syarat itu harus dipenuhi. Berarti untuk guru-guru yang masih baru, mungkin yang baru mengajar ya, ada kemungkinan besar dia nggak bisa ikut karena datanya belum masuk ke Dapodik, seperti itu ya. Nah, apa yang membuat seleksi guru PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini bedanya seleksi P3K ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang pertama, formasi guru P3K itu terbatas. Untuk tahun 2001 ini, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Jadi kuotanya 1 juta guru ya teman-teman. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini dari segi formasinya akan jelas lebih banyak. Untuk yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali setiap tahun. Untuk tahun-tahun sebelumnya ya, bedanya tahun ini setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali teman-teman ya. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian sehingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi 1 tahun itu kita diberi kesempatan sampai 3 kali. Itu bedanya dengan tahun yang sebelumnya yang hanya 1 kali. Nah, yang ketiga bedanya adalah di tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada materi persiapan untuk pendaftar, jadi dia daftar langsung ujian aja kayak tes CPNS begitu ya. Tapi kalau P3K tahun ini itu Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring
untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian selesai. Jadi udah disiapkan materinya, kita bisa belajar dulu, kemudian nanti ada waktu atau jadwalnya untuk mengikuti ujian. Yang keempat, bedanya adalah untuk yang tahun-tahun sebelumnya P3K-nya itu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, sedangkan di tahun ini pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi bedanya untuk tahun ini anggarannya udah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan pemerintah daerah yang membayar. Kemudian yang terakhir bedanya adalah tahun-tahun sebelumnya bahwasanya P3K itu biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan di tahun ini biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud langsung ya, jadi tidak membebani pemerintah daerah. Itu adalah bedanya seleksi P3K tahun ini 2021 ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, itu tadi adalah paparan dari Kemendikbud. Sekarang kita akan lihat paparan dari Kemenpan RB. Ini adalah kebijakan pengadaan guru P3K tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi ini adalah kayak kementerian yang diberikan tugas untuk ngurusi dari ASN ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya ada rencana rekrutmen P3K untuk tenaga guru pada tahun 2021. Ini ya syaratnya ya. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. 2. Dengan melalui jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk guru sampai dengan 59 tahun. Jadi ini kesempatannya sangat terbuka lebar sekali ya, minimal 20 tahun dan maksimal adalah usia pensiun yaitu 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan saat ini baru 147.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah dari 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota. Yang keempat, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kemenpan RB. Yang kelima, Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta tugas serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Yang keenam, saat ini dalam proses perencanaan sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKD, BSSN, dan BPPT. Yang ketujuh, Kemenpan akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Jadi dari poin-poin ini ya kita bisa tahu bahwasanya ternyata guru yang diambil dari P3K itu masih sedikit sekali ya, dan juga diberikan syaratnya minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Nah, cuman itu paparan dari Kemenpan RB ya. Untuk yang selanjutnya adalah kebijakan pengadaan guru PPPK atau guru P3K. Nah ya, seperti biasa selalu ada landasan hukum terlebih dahulu di sini. Landasan hukumnya bisa kita lihat di sini, undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan BKN dan yang lain sebagainya ya. Langsung kita baca aja di sini. Landasan hukum dan potensi P3K guru. Setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, kebutuhan P3K disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Yang ketiga,
Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratannya. Batas usianya minimal 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum pensiun atau umur 59 tahun. Ini adalah potensi P3K guru. Calon peserta seleksi P3K guru tahun 2021. Data pokok pendidikan, database kelulusan PPG. Jadi yang bisa ikut itu tadi kan 2. Yang pertama guru honorer yang sudah masuk Dapodik dan guru yang sudah mengikuti PPG di sini. Ya, kemudian dipresentasi lagi rinciannya. Untuk SMA ini kuotanya ada 73.978. Kemudian ada yang SD dan segala macam. Oh sorry, ini bukan kuota ya. Jadi ini adalah guru. Saya ralat sedikit ya. Jadi 73.978 itu adalah jumlah dari guru K2 yang gagal ya di tingkat SMA. Di sini ada grafiknya, udah bisa teman-teman lihat. Jadi nanti yang bisa mengikuti seleksi ini adalah X K2 yang enggak lulus, kemudian guru-guru yang udah masuk Dapodik dan guru-guru yang sudah PPG. Ya, itu adalah peluang yang sangat besar sekali karena kuotanya yang disediakan di P3K tahun ini adalah 1 juta guru. Kemudian ada data lagi di sini CPNS di tahun 2019 dan P3K di tahap 1 itu formasi untuk guru CPNS di tahun 2019 ada sekitar 55.490. Nah, yang lulus seleksi itu 53.206. Jadi sekitar ada 2000-an ya, 2000-an yang tidak lulus seleksi. Dengan statistiknya sebagai berikut ya, bisa teman-teman lihat. Pendaftarnya mencapai 70.000 sekian, kemudian yang lulus administrasi 56.000, yang ikut seleksi 55.000 sekian, dan yang lulus cuma 34.000. Ya, intinya atau artinya berarti banyak sekali posisi-posisi yang kosong ya, karena yang mengikuti tes CPNS-nya nggak memenuhi persyaratannya atau nggak lulus seleksinya. Kemudian di sini juga diberikan, coba saya zoom dulu ya. Di sini juga diberikan statistik bahwa sebaran guru-guru yang sudah lolos CPNS di tahun 2019 di seluruh Indonesia. Nah, kemarin juga kita pasti tahu ya bahwasanya Kepala BKN mengatakan bahwasanya dengan adanya CPNS itu ternyata banyak sekali guru-guru yang ingin pindah tempat kerja. Misalkan aslinya orang Jawa, terus dia ngambil tes CPNS-nya di Papua. Dia udah ditempatkan di Papua sana. Ternyata setelah beberapa tahun dia ingin balik lagi ke Jawa. Itu katanya ketua BKN-nya menghancurkan sistem yang telah mereka bangun. Sehingga menurut mereka jadi guru itu pendidikan itu menjadi tidak merata. Karena apa? Karena udah ditempatkan di tempat yang jauh, udah di beda pulau, ternyata dia ingin balik lagi ke Jawa. Jadi sehingga terjadi lagi penumpukan tenaga pendidikan di Jawa. Nah, itu yang menjadi problem kenapa kemudian di tahun ini CPNS itu dihilangkan ya. Oke. Terus yang selanjutnya ini prinsip pelaksanaan seleksi itu adalah transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi ya. Kemudian tahap pengadaan ASN, perencanaan, pengumpulan lowongan, pelamaran, seleksi, pengumpulan hasil seleksi, dan pengangkatan. Jadi mungkin hampir sama nanti dengan tes CPNS ya. Kemudian ada tim pengadaan ASN, ada panitia seleksi nasional terdiri atas lintas instansi ya. Ini sudah seperti biasanya kok ya. Ini pendaftarannya melalui SSC ASN P3K, pembuatan akun, pendaftaran, pencatatan kartu ujian. Jadi kayak ini seperti seleksinya CPNS ya.